Kembali kami lanjutkan Kompas Pagi dengan informasi Basarnas Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengevakuasi seluruh korban kecelakaan bus pariwisata. Sementara evakuasi bus diserahkan ke pihak kepolisian Yogyakarta. Alhamdulillah tadi ketika teman-teman SAT gabungan melaksanakan proses evakuasi, alhamdulillah tidak ada kendala yang begitu berarti Mbak dalam proses evakuasinya. Jadi semuanya berjalan lancar dan korban juga cepat dievakuasi dan diserahkan ke pihak medis untuk dibawa ke rumah sakit. Lokasi rumah sakit dengan lokasi kecelakaan dengan rumah sakit ini apakah memang cukup jauh, Pak? Ya kurang lebih 20-30 menit lah Mbak dari lokasi kejadian ke rumah sakit Mbak. 20-30 menit ya. Dan itu artinya banyak melibatkan mobil milik Basarnas untuk membawa para korban. Jadi untuk korban setelah kita evakuasi dari kendaraan bisnya, kita serahkan ke pihak medis Mbak. Di situ sudah standby beberapa ambulan dari teman-teman SAR gabungan yang tim medis untuk standby dengan mobil ambulannya untuk membawa korban ke rumah sakit Mbak. Jadi setiap kita evakuasi memang kita serahkan korban ke pihak teman-teman dari PMI dan teman-teman medis lainnya Mbak. Baik, Pak Pipit, kalau sampai dengan malam hari ini, apakah masih ada tim dari Basarnas yang berada di lokasi? Untuk malam ini tim rescue dari Basarnas Jakarta sendiri sudah ditarik kembali ke kantor Mbak karena kita fokus pada evakuasi korban Mbak. Jadi untuk saat ini untuk proses evakuasi bangkai bis itu dilakukan oleh teman-teman dari pihak kepolisian. Sementara itu Dirlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kombes Iwan Saktiadi menyebut polisi masih mengidentifikasi korban yang meninggal. Iwan pun menyebut saat kecelakaan situasi sedang turun hujan dan jalanan licin. Bisa diinformasikan update terbaru terkait dengan penanganan kecelakaan bus pariwisata ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya sudah mendengar prolog awal tadi yang disampaikan oleh penyiar bahwa betul di wilayah hukum Polres Bantul, tepatnya di daerah Kedungguweng, Wukirsari, Imogiri, Bantul, kurang lebih pukul 14 tadi terjadi sebuah kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut melibatkan satu unit bus yang dugaan sementara adalah digunakan untuk berwisata. Kondisi bus tersebut menabrak tebing, kemudian korban sampai saat ini kami sementara ini masih terus kami identifikasi ya karena tersebar di 3 rumah sakit. 4 korban meninggal dunia ada di TKP saat itu, kemudian update terakhir total 13 karena tersebar di berbagai rumah sakit. Jadi 13 korban meninggal dunia tersebut saat ini sedang kami identifikasi. Fokus kami saat ini adalah menangani korban yang ada di 3 rumah sakit di wilayah hukum atau di Kabupaten Bantul, yaitu Rumah Sakit Nur Hidayah, PKU Bantul, dan RSUD Bantul. Kami fokus kepada penanganan korban sementara. Harapan kami yang luka juga segera bisa tertangani. Untuk yang meninggal dunia juga segera bisa terdatakan untuk kita beritahukan pihak keluarga. Sementara untuk dari hasil olah TKP, kami melihat situasi saat kejadian turun hujan, jadi jalan cukup licin. Kemudian untuk segi faktor penyebab kecelakaan kami masih dalami. Kami mengumpulkan data-data dari lokasi, kami mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang bisa membantu kami nanti untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut mengenai kejadian kecelakaan tersebut. Kami mengumpulkan keterangan dari para saksi, nanti mungkin pengemudi jika sudah bisa kami memintai keterangan, kita akan memintai keterangan, termasuk olah TKP dengan metode saintifik dari Traffic Accident Analysis juga
Sementara itu, saudara, sejumlah korban kecelakaan bus pariwisata Bantul dilarikan ke RSUD Panembahan Senopati. Tercatat ada 20 korban yang dibawa ke RSUD Panembahan Senopati. Korban yang dirawat di RSUD Panembahan Senopati, maaf bukan dirawat, tetapi korban yang masuk di IGD itu ada 20, dengan rincian luka ringan ada 7, luka sedang ada 2, luka berat ada 4, dan meninggal dunia ada 7. Jadi Baik. total ada 20. Baik. Saat ini yang Anda sebutkan mengalami luka berat, kondisinya seperti apa, Bu? Saat ini untuk korban yang luka berat sedang kita tangani untuk kemudian nanti kita pindahkan ke ruang rawat intensif, atau kalau misalnya nanti kita habis tempat kita akan carikan rujukan. Kita berproses. Ada yang harus menjalani operasi? Sampai dengan saat ini belum ada. Rata-rata korban yang mengalami luka, baik itu ringan, sedang, sampai dengan berat ini, luka di bagian mana, Ibu? Di cedera kepala. Di cedera kepala. Dari semua korban yang luka, ini dalam kondisi sadar saat ini? Iya, kondisi saya.